Oke, masih bersama kami di Sapa Indonesia pagi. Kali ini kita mau berbicara mengenai apa yang saya yakin menjadi target bukan hanya Indonesia tapi banyak negara di dunia, terutama menjelang tahun 2022, yaitu bagaimana agar bisa mengendalikan pandemi atau bahkan menurunkannya gitu. Untuk membangkitkan ekonomi. Dan sekaligus juga Kalau enggak dua hal ini berjalan dengan baik, ya nggak mungkin juga terjadi kebangkitan ekonomi. Dan ini bukan perkara yang mudah karena pandeminya ini baru landai, ada lagi varian baru, ya kan. Nah, untuk membahas ini semua bersama kami menjelang tahun baru kali ini di 2021 menyambut 2022 ada narasumber yang sama nih tim, kita kangen-kangenan juga sebetulnya. Mas Hermawan, terima kasih. Mas Taufik, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Nah, kalau kita bicara, setuju ya Mas Taufik ya, kebangkitan ekonomi kita begitu sangat bergantung pada bagaimana menangani pandemi ini soal kesehatan. Ya, begitu. Saya setuju sekali karena kalau aktivitas kesehatannya tidak kita lakukan, maka orang takut untuk keluar rumah, beraktivitas ekonomi apapun, sehingga pada akhirnya orang terhambat begitu untuk belanja dan sebagainya, untuk ke pabrik, orang pada takut begitu. Jadi memang kesehatan menjadi prasyarat ekonomi juga bisa pulih begitu. Saya malah khawatirnya kalau orang nggak takut. Nah itu malah jadi saking sudah tertekan ekonominya, dia mau takut apa lagi kan? Iya kan, gitu. Orang kan sering bilang saya lebih takut perut lapar gitu. Nah, tapi yang kita inginkan kan bahwa aturan-aturan regulasi bisa berjalan, sementara dengan sangat strategis ekonomi ini juga bisa ditingkatkan. Sebenarnya apa yang akan menjadi pendorongnya tuh kalau kita bicara soal apa yang akan menjadi hal yang mendorong ekonomi kita untuk tetap maju di tengah batasan-batasan yang mungkin kita masih akan lihat di tahun 2022 gitu. Ya, yang pertama saya kira pemenuhan kebutuhan masyarakat basic ya, itu melalui konsumsi. Jadi mau nggak mau masyarakat harus tetap makan, harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu menjadi basic, ekonomi tetap tumbuh. Misalnya katakanlah masyarakat harus memberi kebutuhan sehari-hari, kemudian dari kebutuhan sehari-hari itu dari petani harus produksi, pedagang juga melakukan penjualan dan sebagainya untuk kebutuhan tersebut, sehingga otomatis ekonomi akan kembali. Nah, sektor-sektor basic itulah yang mendorong ekonomi kita nanti di tahun 2002 tetap pulih begitu. Tapi memang itu tidak cukup. Kita perlu katakanlah bagaimana investasi juga berjalan, ekspor impor berjalan, termasuk government expenditure itu tetap berjalan. Tapi minimal yang paling basic ketika di saat situasi kesehatan memang katakanlah menjadi satu tantangan ke depan, ya ekonomi di bawah, terutama masyarakat kelas bawah juga didorong konsumsinya tetap normal begitu. Nah, itu yang paling dasar. Gimana Mas Taufik? Ya saya kira banyak juga ya kita tahu ada angka yang masuk ke batas kemiskinan juga bertambah gitu. Banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan, kan mendorong konsumsi di tengah keterbatasan masyarakat atau bahkan penurunan dari daya beli masyarakatnya. Ya saya kira kita tinggal pertama ya, pemerintah sudah punya program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah bantuan sosial. Nah, bantuan sosial kan memang ditargetkan kalau lihat gambaran di 2020 dan 2021 itu 50% ke bawah dapat ya. Tentu saja ke depan bagaimana di level paling bawah katakanlah 20% ini mendapatkan nilai bantuan yang lebih besar begitu. Misalnya saja sekarang rata-rata 500-600 ribu per bulan, itu kan tidak cukup. Maka pada saat kalau ini terjadi katakanlah situasi memburuk, maka itu perlu ditambah begitu. Dan cakupannya saya kira juga bisa lebih luas lagi. Itu basic yang konsumsi itu bertahan. Yang kedua saya kira apapun peluang untuk mereka mencari nafkah ya dibuka untuk lebih luas begitu. Nah, urusan membuka ini kalau presiden nyebutnya itu rem dan gas, ya kan Mas Hermawan ya. Nah, dari sisi ini bagaimana kemudian kita tuh pengennya ekonomi kan tetap jalan, nggak juga semata-mata kemudian harus membuka segala sesuatunya, melepaskan injek gas terus kan gitu. Gimana nih situasinya? Atau di tahun 2021 seperti apa kalau kita bisa sebut sebagai sebuah evaluasi menghadapi kemungkinan gelombang ketiga pandemi COVID dengan masuk atau ditemukannya Omikron, varian baru. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari negara lain begitu mungkin sebagai sebuah evaluasi dan kemudian kita pelajari, Mas Hermawan, untuk
apa ya, remnya ini harus kita jaga terus kan. Tapi nggak apa-apa ya, saya melihat dari sisi yang lain dulu sebelum masuk ke sisi kesehatannya. Jadi di negara kita dengan pilihan kita tidak terlampau ketat secara kebijakan, dengan adanya pola kebijakan yang sifatnya spasial ya, PPKM itu menyebabkan memang ada relaksasi sebagian, ada pengetatan sebagian sehingga ekonomi kita tidak terlampau terpuruk, tetapi juga dari sisi kesehatan tidak terlampau signifikan dalam pembatasan kendali dari COVID-nya. Sehingga kalau kita lihat ekonomi kita justru bertumbuh ya pada triwulan kedua hingga 7% ya dari years to years-nya. Nah, sehingga kalau kita melihat perjalanan di 2021 memang ada optimis dari segi ekonomi karena juga ada kebijakan kita tadi yang sifatnya rem dan gas. Tetapi bahwa pandemi COVID ini masih ada, belum beranjak jauh. Di Indonesia sendiri kasusnya masih cukup fluktuatif di beberapa daerah. Nah, itu sebab kita harus tetap waspada, kebijakan tidak bisa terlampau longgar penuh. Nah, dengan adanya varian dan subvarian baru dari SARS-CoV-2 ini menyebabkan tidak hanya Indonesia, dunia waspada. Nah, maka itu keterkaitan kesehatan dengan aspek ekonomi ini dua sisi sekaligus, Mas Bayu. Mas Timo, dari segi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, kalau kita lihat yang baru ini mungkin Pak Taufik bisa menjelaskan lebih lanjut. Misalnya Amerika dengan kebijakan dari The Fed gitu ya, adanya quantitative easing ya. Mereka ini kan dari November sampai di Juni 2022 nanti akan menekan sisi keuangan negara-negara berkembang dengan adanya relaksasi dan pengurangan pembelian aset mereka kan. Dan itu juga kaitannya dengan pandemi COVID untuk mengantisipasi skala yang lebih luas dari kemungkinan munculnya varian baru. Jadi negara-negara Amerika di Eropa mengambil kebijakan, kita juga tekanan rupiah juga tertekan. Dalam arti impor kita bermasalah, ekspor kita bermasalah dari sisi pandemi globalnya. Nah, di dalam negeri secara ekonomi mikro kita juga pada akhirnya dengan keterbatasan kebijakan dan wacana kita di Nataru sampai posnya di Januari juga ada pengetatan, memang itu akan menghambat pergerakan, dengan demikian juga ekonomi kita sedikit tertekan. Tetapi kalau kita belajar keseluruhan, kita melewati puncak dari kasus ini atau peak season-nya di Juni-Juli lalu dengan varian Delta, Indonesia cukup percaya diri sebenarnya menghadapi kemungkinan adanya varian-varian baru. Hanya saja kunci di kita meminimalisir fatality dengan cakupan vaksinasi yang baik. Nah, tetapi kelemahan kita di sini sekaligus. Kelemahan kita di sini. Target kita 208 juta sasaran vaksinasi, kita belum sampai 50% untuk dosis kedua. Mengincar 100 juta bahkan. Iya, jadi ini sudah berjalan hampir 1 tahun kan. Kita pertama kali dikampanyekan, Bapak Presiden sendiri melakukan seremoni di istana itu 13 Januari. Sekarang kita udah di penghujung tahun, dan itu sebab kalau kita lihat perjalanan vaksinasi kita banyak sekali tantangan, terutama sektor lansia. Nah, lansia dengan segmen yang paling beresiko menyumbang fatality dan mortality, kita baru sekitar 30% atau 7 juta yang divaksin dosis kedua. Di mana titiknya itu kalau Mas Hermawan dan teman-teman mungkin melihat untuk lansia saja kita masih kesulitan untuk mengejar target, dan kemudian apakah ini masih bisa dikejar? Lansia ini problemnya pada metode dan pendataan. Kita dulu di tahapan awal, lansia ini masuk segmen awal setelah nakes, kemudian juga pekerja di sektor publik, baru lansia. Tetapi model vaksinasi kita belakangan itu masuk ke bulan ke-5, ke-6 itu sporadis. Dalam arti siapapun yang bisa mengakses pemberian vaksin, bawa KTP, dia bisa dimanapun. Sehingga kita yang sebelumnya menyusun program itu secara segmented, zonasi wilayah, itu udah samar. Dan udah menyasar keseluruhan kelompok usia ya, terkecuali anak-anak dan remaja tentunya. Tetapi itu juga sebab lansia pada akhirnya kesulitan, karena sebagian besar lansia itu kan bergantung dari orang lain. Bergantung pada anaknya, pada mereka tidak bisa, mungkin saja ada yang tidak bisa secara mandiri mendatangi tempat vaksinasi. Betul, dan cukup beresiko juga bila mereka harus keluar rumah tanpa ada perlindungan kan. Nah, itu sebab pendataan kita ini harus kembali. Menurut BPS itu di sensus 2020 yang lalu, sebenarnya potensi orang dengan lansia plus komorbid kita itu sekitar 36 juta. Di target kita 21 juta,
di target vaksinasi kita. Dari 21 juta baru sekitar 7 juta yang tervaksin. Nah baru 30% dan masih jauh. Artinya kalau terjadi gelombang baru karena varian baru atau subvarian baru, maka kita potensi fatality-nya tetap akan tinggi. Dan itu yang terjadi pada Juni, Juli hingga Agustus yang lalu ketika kematian begitu tinggi karena COVID-19 ini. Nah, kita tidak mau seperti itu, maka fase dan waktu seperti saat inilah untuk mengevaluasi metode dan mengejar. Betul sekali. Oke. Nah, nanti kita akan kembali lagi masih membahas mengenai apa yang akan kita bisa lihat di tahun 2022. Orang udah pada capek jalani 2020 dan 2021. Apakah kita akan melihat tahun yang sama kira-kira di tahun 2022 mengingat sudah banyak negara yang sudah jauh lebih landai, tapi banyak negara juga yang bahkan mengalami gelombang keempat gitu. Ya, gitu. Bukan hanya ketiga, tapi keempat juga gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tetap sama kami.